Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi siang hari ini. Ini adalah minggu yang pertama di tahun 2021. Kalau tema dari pusat, tahun pertolongan Tuhan. Saudara yang datang beribadah hari ini, saya percaya saudara orang yang beriman, yang percaya sepanjang tahun 2021 ini semuanya kita ditolong Tuhan. Mari buka hatimu, mari kita berdoa. Semua fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah melalui tahun 2020. Orang berkata tahun yang menakutkan, tahun yang penuh dengan kejutan. Tapi kami semua bisa melewatinya. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami terus melihat di tahun 2021 ini pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itulah kami datang beribadah. Kami fokuskan seluruh hidup kami, pikiran kami, hati kami hanya untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu. Kami memulai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari dengan segenap hatimu katakan, firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan
berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini, segenap hatimu katakan, firman-Mu kekal besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku. Mari angkat tanganmu bagi Dia. Jemaat Tuhan sendiri angkat pujian yang dikatakan dengan iman. Dengan sayap-Mu
terus. Ditinggikan Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang mampu kami andalkan. Engkau Tuhan yang selalu memegang setiap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
penderitaan kami Tuhan. Engkau satu-satunya yang dapat kami percaya dalam hidup kami. Yesus Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihmu. Dari apa Tuhan, saya dan Bapak Ibu terbangkit berdiri. Satu-satunya yang nama Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Hanya nama Yesus Tuhan saja. Karena itu kami mau berikan kemuliaan, tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara, sama-sama katakan, How great is our God. Sing
lagi katakan, how great is our God. Haleluya. How great Mari angkat tanganmu saudara. is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how berikan pujian terbaik hanya bagi namamu. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan. Mari samakan tepuk tangan kita seperti ini. Yes Lord. Kami mau naikkan pujian terbaik bagi Tuhan. Katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Thank you, Jesus. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini, katakan hatiku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, Yesus, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi jemaat Tuhan yang belum menerima hosti dan anggur, boleh angkat tangannya. Ada 2 orang di belakang. Semua yang di depan. Oke. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ini perjamuan kudus yang pertama di tahun ini. Saudara mengikuti perjamuan kudus, engkau sudah dilayakkan.
bukan karena Engkau menyelidiki kesalahanmu, dosa-dosamu, sehingga Engkau layak atau tidak. Semua kita layak menerima tubuh dan darah Yesus karena kita percaya akan karya Yesus di atas kayu salib sudah menebus dosa kita. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi dari kepala kita. Dan Yesus berkata, setiap engkau melakukannya, ingatlah akan pengorbananku di atas kayu salib. Semua fokus kepada karya Yesus. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Oleh darahnya kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Oleh darahnya kita diselamatkan sekali untuk selamanya. Oleh darahnya kita diperkenan tanpa henti, dikasihi tanpa syarat, diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oleh darah Yesus kami dilindungi, kami diselamatkan. Oleh darah Yesus panjang tahun 2021 ini kami melihat pertolongan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan.
akan memberikan persembahan persepuluhan di minggu yang pertama, di bulan yang pertama, di awal tahun 2021. Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami. Bahkan bisa kami katakan persembahan sulung kami di tahun ini, Tuhan. Kami membawa karena kami percaya Tuhanlah sumber berkat kami. Tuhanlah yang pemelihara hidup kami. Kami siap memberi persembahan persepuluhan kami, persembahan buah sulung kami di tahun ini, di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yesua HaMashiach. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Kami siap membawa. Haleluya. Amin. Saudara boleh memasukkannya ke kotak yang ada di depan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Terima kasih Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Makasih Tuhan. Pertolongan-Mu Pertolongan-Mu begitu sepanjang tahun ini, ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu. Tuhan, kami butuh firman-Mu sebagai panduan hidup kami sepanjang tahun ini. Biar kami melangkah dengan firman-Mu sepanjang tahun ini. Kami butuh tuntunan-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom. Luar biasa tema sepanjang tahun ini, tema tahun kita sudah diberikan dari pusat, The Year of Divine Help, tahun pertolongan. Percaya sepanjang tahun ini kita ditolong Tuhan, kita dipelihara Tuhan, katakan amin. Khusus hari ini saya berbicara tentang hidup yang tak tergoncangkan. Kalau dari pusat, firman yang tak tergoncangkan. Ada dua hal yang tidak tergoncangkan di dalam dunia ini. Firman itu tidak tergoncangkan, katakan amin. Yang satu lagi adalah mari kita baca di Ibrani 12 ayat yang ke-26. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pada masa lalu suaranya, tetapi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, tetapi juga banyak orang yang mencari kehidupan di bulan, mencari kehidupan di planet Mars. Mereka berpikir kalau terjadi kiamat, maka mereka tidak akan alami kiamat. Tapi firman Tuhan ini berkata, bukan hanya bumi, tetapi juga langit, artinya semua
baik itu bulan, planet Mars, semuanya yang boleh disebut di bumi ini, di langit, semuanya akan digoncangkan. Sekali lagi kita baca, 1, 2, 3. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan bahwa apa yang pernah diciptakan dan yang dapat diguncang akan disingkirkan, supaya apa yang tidak terguncangkan dapat tetap berdiri teguh. Siapa yang mau hidupnya digoncangkan? Gak mau, Pak. Tahun 2020 aja sudah hebat goncangannya. Apalagi angkat tangan, saya Tuhan, hidup saya mau digoncangkan. Memang ini pertanyaan yang sukar untuk dijawab. Kalau saudara posisinya bertanya dan saya harus menjawab, maka saya juga sulit untuk menjawabnya. Tapi saudara jawab atau tidak jawab, suka atau tidak suka, mengimani atau tidak mengimani, semuanya akan digoncangkan. Ini bukan berbicara pilihan. Ini berbicara kepastian. Di mana segala sesuatu itu harus digoncangkan supaya kelihatan yang tak tergoncangkan itu benar-benar berdiri teguh. Pelayanan banyak yang digoncangkan supaya kelihatan selama ini dibangun di atas fondasi mana. Rumah tangga banyak yang digoncangkan seakan-akan harmonis, bahagia, sukacita. Tiba-tiba alami goncangan, sudah cerai, sudah apa, sudah gini, sudah seperti itu. Semua alami goncangan. Hidup ini alami goncangan. Tapi ada yang tidak alami goncangan. Apa itu? Tadi kita sudah melihat firman Tuhan. Yang kedua, apa yang tak tergoncangkan itu? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau saya putar dari bawah sini. Karena kita dikenan Elohim karena memiliki anugerah untuk menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Saudara dikenan oleh anugerah, katakan amin. Tujuannya saudara dikenan oleh anugerah untuk apa? Untuk saudara masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Saudara percaya sudah berada di dalam kerajaan itu? Kerajaan yang bahagia, yang penuh dengan sukacita. Amin. Siapa yang mau dalam kerajaan itu? Siapa yang mau hari ini berangkat ke sana? Sulit untuk menjawabnya. Semua berbondong-bondong, tapi tunggu dulu, Pak. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Memang ayat ini ditujukan untuk akhir zaman. Goncangan-goncangan yang kita alami tahun 2020, bahkan goncangan yang paling dahsyat di dalam kitab suci, semua goncangan itu tidak dapat dibandingkan dengan goncangan yang ditulis di dalam ayat ini. Sehingga semuanya harus roboh. Langit pun, bumi pun harus roboh. Sehingga saudara yang tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu menikmati anugerah itu, katakan amin. Tapi ada tujuannya. Kenapa saudara diperkenan oleh karena anugerah untuk menerima kerajaan itu? Tujuannya apa? Untuk melayani Dia dengan kagum dan hormat. Kalau teks yang lain dikatakan untuk beribadah. Ternyata beribadah, melayani ini satu pemahaman yang sama. Hidup yang tak tergoncangkan itu adalah hidup yang beribadah, melayani Tuhan dengan hormat dan kagum. Di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b dikatakan di sana, latihlah dirimu sendiri untuk beribadah. Ternyata beribadah itu bisa dilatih loh.
Bukan hanya di rumah, bukan hanya di gereja. Tapi dimanapun saudara berada, ibadah itu bisa dilatih. Kalau latihan jasmani, olahraga setiap pagi, setiap sore, firman Tuhan berkata sedikit saja manfaatnya. Ada sih manfaatnya tapi sedikit. Toh sesehat apapun manusia ujung-ujungnya kan mati, kan sedikit manfaatnya. Ada orang yang rajin olahraga, sehat, semua dicek, semua normal. Usianya 30, 40, 50, sedikit manfaatnya. Bukan berarti olahraga itu gak penting. Penting, untuk saya penting mengecilkan perut saya. Apalagi pulang ke rumah mertua tiap hari. Rica-rica, sasang. Apalagi, semua sudahlah. Sorry kalau saudara gak menikmati tahun baru hari ini. Saya tariklah perkataan itu. Di dalam ibadah saya mempelajari ada 3 tingkat ibadah. Ada 3 tingkat ibadah. Ibadah yang pertama adalah ibadah secara pribadi. Ibadah secara pribadi ini juga itulah yang dilatih, yang dikatakan tadi. Latihlah dirimu sendiri untuk beribadah. Ada 3 melatih ibadah secara pribadi. Yang pertama adalah ibadah reaktif. Ibadah reaktif ini adalah saudara seperti ini. Semua situasi yang sedang terjadi, yang menimpa kita, yang menghantam kita, itu menjadi sarana bagi kita untuk intim dengan Tuhan, untuk mengucap syukur dengan Tuhan, untuk langsung datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Saudara alami PHK, saudara alami pemotongan gaji, saudara alami ekonomi yang terpuruk, saudara alami kesehatan yang kurang baik. Semua peristiwa yang terjadi itu menjadi sarana untuk kita semakin intim dengan Tuhan. Waktu mama saya dipanggil Tuhan, sekitar 24 jam saya bersama mama saya, almarhumah mama saya di ruang jenazah. Bukan hanya mama saya, itu banyak jenazah-jenazah yang lain. Jadi hampir setiap setengah jam masuk jenazah, masuk mayat. Wih, ini banyak sekali masuk mayat, jiwa baru. Ini gimana ya kalau berdatangan jiwa baru setiap setengah jam gitu ya. Ini kok yang mati berdatangan. Saya lihat-lihat wajahnya, ada yang sudah dibungkus. Kalau langsung dibungkus, oh ini agama tetangga. Ya kalau tangannya seperti ini rapi atau oh ini orang Kristen. Sementara proses untuk surat-surat itu keluar, 24 jam saya di ruang jenazah itu berdoa. Berdoa, Tuhan Engkau sungguh baik. Sadar sedikit hubungi Bu Yanti. Bu belum selesai prosesnya. Habis itu udah. Semua peristiwa yang menyakitkan itu kita pakai untuk memuji Tuhan. Kita pakai untuk datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada manusia. Terus puji Tuhan. Waktu alami goncangan, saya percaya banyak di antara saudara alami goncangan. Lipatlah kakimu. Lipatlah tanganmu. Berdoalah. Merataplah. Menangislah secara pribadi. Biarlah itu urusanmu dengan Tuhan. Katakan amin. Karena saudara akan melihat hasil yang luar biasa. Minimal hatimu akan damai. Engkau akan merasakan kekuatan daripada Tuhan. Ada salah satu keluarga saya, bukan keluarga dekat, cuma satu PAM saja. Saya lihat di status FB-nya, wah saya kaget. Dia kena COVID, suami istri, dan juga 2 keponakannya yang tinggal di rumahnya. Tapi yang membuat saya kaget, dia menaikkan pujian, dia angkat syukur, dia berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ayolah saudara, latih
Yang kedua adalah ibadah aktif. Apa itu ibadah aktif? Tidak menunggu sesuatu peristiwa terjadi dulu, baru saudara berdoa, baru saudara intim, baru saudara ingat Tuhan. Enggak, sudah ada tingkatannya. Adalah ada mulai jam doa secara pribadi, secara teratur. Doa pagi, merenungkan firman. Terus ini diulang-ulang. Kalau saudara mengulang-ulang yang kedua poin ini selama 40 hari minimal, lakukan mulai hari ini sampai seterusnya. Sampai 40 hari, maka akan terjadi ibadah otomatis. Apa itu? Ketagihan akan hadirat Tuhan. Suka memuji menyembah Tuhan. Mau masak pun sudah pujian yang keluar. Kalau orang lata gitu ya, kalau dikageti kan biasanya kan ucapan kotor yang keluar. Tapi karena dia suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman, merenungkan, dikagetin gitu latanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada orang kampung saya lata dan agak stres. Kalau dikagetin pasti selalu ngomong. Dan teriak. Dan teriakannya itu kalimatnya cuman gini saja. Hari Minggu besok, hari Minggu besok, hari Minggu besok, hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu. Hari Minggu besok, hari Minggu, hari Minggu. Kalaupun ganti, hari Minggu kita ke gereja, hari Minggu kita ke gereja, hari Minggu kita ke gereja. Itu saja padahal orang stres. Tapi kata-kata yang keluar, hari Minggu ke gereja, hari Minggu ke gereja, hari Minggu ke gereja. Kalau dia pun bertanya, besok hari Minggu ya, besok hari Minggu ya, besok hari Minggu ya. Jangan sampai saudara yang bertanya, besok sudah hari Minggu. Nah, itu sudah repot itu. Itu repot. Kalau ini yang terjadi, firman Tuhan berkata di Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap kepada Yahweh, sebab ia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai, yang tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan tidak akan berhenti. Itu saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Musim apapun, musim kering, musim kemarau, musim banjir, musim apapun, saudara akan terus melihat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam rumah tanggamu. Katakan amin. Yang pertama adalah ibadah secara pribadi. Cara melatih tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah ibadah keluarga. Ibadah keluarga. Melatih semua anggota keluarga beribadah. Bukan hanya pribadi. Tapi sudah mulai masuk ke level yang kedua. Melibatkan anggota keluarga. Saya sangat diberkati oleh pelayanan Pastor Yusak. 7JT. Itu benar-benar bersama keluarganya mereka melayani. Untuk berdoa bersama. Memuji bersama dengan anak kita yang belum menikah. Itu masih lumayan bisa dijangkau. Tapi kalau anak-anak itu sudah punya rumah tangga sendiri. Tapi saya lihat senior Pastor Yusak, gembala senior kita, bersama anaknya, bersama menantunya, bersama cucunya, beribadah bersama-sama. Saudara, ayo luangkan waktu saudara, bergandengan tangan, suami, istri, dan anak-anak. Tidak harus usah panjang-panjang, doanya panjang-panjang bikin orang bosan, tidak usah. Buatlah ibadah keluarga itu, keluarga yang lain itu setelah selesai kepingin lagi besoknya gitu. Enggak usah lama-lama, 2 jam saja cukup. Setengah jam saja saudara cukup. Cukup, setengah jam saja cukup. Saya kalau ngomong ke anak saya suruh doa makan, nak, kalau doa makan, jangan sibuk yang lain. Yang miskin ya orang tua ya sana saya doa makan. Nanti itu doa syafaat. Doa makan fokus doa sama makan. Kalau istri saya ngomong, papa kalau doa makan paling cepat di rumah. Tidak nyampe 1 menit. Terus apa yang mau didoain ya toh? Ya doa makan, Tuhan Yesus terima kasih buat berkat-Mu. Saya sambut dalam nama Yesus, amin. Udah.
berkati janda-janda yang kelaparan di pinggir sana. Ya, dua makan. Fokus lah. Jadi orang kan enak toh. 30 menit membuat keluarga itu ketagihan. 10 menit pujian penyembahan. Baca firman 5 menit. Itu udah 20 menit. Baru muji lagi, berdoa lagi. Enak, asik lah saudara. Setengah jam saja. Mulai dipraktekkan. Hasilnya semua anggota keluarga akan kuat. Ada badai saling menguatkan. Ada badai mereka sudah kuat. Dan yang terakhir adalah ibadah korporat. Ibadah korporat ini ibadah komsel. Family blessing. Mulai ada kumpulan. Mulai tahun ini saudara. Nanti kita akan buat setiap Selasa itu ada ibadah FB Zoom. Nanti kita buat pisah. Contohnya hari Selasa ini ibadah FB dari Jakarta. Selasa depan ibadah FB dari daerah Bogor, Sentul. Tapi kalau mau pun gabung silakan. Karena ini sangat bagus sekali. Karena firman Tuhan dikatakan di sana. Hendaklah kita saling memerhatikan. Supaya kita dapat saling mendorong dalam mengasihi. Dan dalam berbuat baik. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti kebiasaan beberapa orang. Tetapi marilah kita selalu saling. Di sana saling memerhatikan. Ada lagi saling mendorong dalam mengasihi. Baru saling menasihati. Dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Jadi ibadah itu, ibadah keluarga. Ada di Indonesia ini satu gereja yang kuat sekali komselnya. Saudara tahu gereja apa itu? Gereja Avalov. Tapi statementnya agak kurang menarik, tapi ada yang sangat menarik membuat saya. Mereka lebih mengutamakan ibadah komsel. Gak jadi masalah kalau gak datang ibadah minggu. Tapi akan dikejar kalau gak datang ibadah komsel. Pemilik gedung ini orang Avalov. Waktu Natalan kemarin kita, padahal itu perayaan Natal, saya kasih undangan khusus ke Bapak itu, bahkan dari mimbar juga saya undang. Mereka berkata, maaf Pak, itu berbarengan dengan ibadah komsel kami. Haram bagi mereka tidak ikut komsel. Karena itu sekarang saudara kena pandemi gini, ibadah-ibadah di rumah, mereka yang paling jagonya. Karena sudah terlatih dan itulah gereja mula-mula. Kelompok-kelompok kecil, di sanalah mereka saling menguatkan. Dan komsel inilah dibawa kepada ibadah raya, ibadah seperti ini. Katakan amin. Nah kalau ibadah seperti ini, goncangan apapun yang terjadi, sehebat apapun yang terjadi, dia tetap menaikkan tangannya, bersyukur kepada Tuhan. Sehingga orang dapat melihat rumah tanggamu tidak tergoncangkan. Tubuhmu tidak tergoncangkan, katakan amin. Bahkan sukacitamu, kebahagiaanmu tidak tergoncangkan walaupun ekonomi tergoncang. Tapi kebahagiaan yang dari Tuhan itu tidak tergoncangkan, katakan amin. Karena sukacita, damai, sejahtera itu tidak bisa dibeli. Semua akan digoncangkan. Yang tak tergoncangkan adalah orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus dengan kagum dan hormat. Katakan amin. Mari saudara, praktekkan ibadah pribadi, cara melatih ibadah pribadi ini. Apapun yang terjadi, pakai semua. Yang sakit, yang baik, yang buruk, yang enak, smart, pakai semua itu. Kesempatan untuk memuji intim dengan Tuhan. Katakan amin. Setelah itu mulai aktif. Mulai rutin, ada jadwalnya setiap pagi, setiap malam. Ada jadwal berdoa, ada jadwal merenungkan firman. Setelah itu sudah mulai otomatis hari-harinya suka memuji Tuhan. Suka mengandalkan Tuhan. Sehingga dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi
aliran sungai, apapun musimnya, terus menghasilkan buah. Katakan amin. Ibadah keluarga. Jangan saudara, ada orang yang penting hubungan saya dengan Tuhan gak diperhatikan keluarganya seperti apa. Ajaklah istrimu. Kalau engkau yang dipanggil Tuhan para istri, ajaklah suamimu, anak-anakmu. Baru ibadah seperti ini. Ajak rekan-rekan yang lain. Saling mengajak, saling menguatkan. Katakan amin. Karena di gereja ini sudah saya terapkan saudara. Saya mau berikan kepada jemaat cara berpikir biarlah gereja ini tempat yang paling aman. Katakan amin. Iman dikuatkan, kesehatan dijaga, sehingga moto di dalam pandemi ini, datang sehat, pulang lebih sehat. Oleh sebab itu pastikan saudara pakai masker. Atur jarak, kalau makan pun atur jarak. Dan tetap pakai masker lah. Jangan sampai ada klaster gereja. Pak Erwin dengar itu yang di Palangka? Ada itu klaster gereja, ndak enak dengarnya loh. Karena apa? Ya dari pemimpinnya sih. Dan kena lagi di Tulung Agung. Tulung Agung ini persis di depan gereja YS. Sementara gereja YS tidak pernah satu pun jemaatnya yang kena. Yang di sana depan-depanan itu hampir seluruh ya. Hampir seluruh kena. Karena makan prasmanan, ambil sendiri, tidak pakai masker, semuanya menganggap remeh. Kenalah semuanya. Oleh sebab itu saudara, tetap pakai masker, makan pun tetap atur jarak. Usahakan makan itu jangan ngobrol ya. Karena kan gak mungkin saudara makan pakai masker toh. Gak bisa. Pasti buka sambil ngobrol kan puas. Ngobrolnya itu bisa, apalagi Ibu Yanti buka masker, saya buka masker, ngobrol loh. Asik sudah. Kena udah. Kalau saya kena gitu, kena COVID, positif COVID, Ibu Yanti 100% pasti kena. Tapi kalau pakai masker gini, dia pakai masker, saya kena gitu, Bu Yanti gak bakalan kena. Jadi tetap pakai masker, atur jarak, dan jangan bersentuhan. Katakan amin. Tetap seperti sini. Jadi kalau saya berkata selamat tahun baru, jangan merasa gembalaku sombong. Tetap tidak bersentuhan. Katakan amin. Ini pesan hari ini, hidup yang tak tergoncangkan itu adalah hidup yang beribadah. Karena kita diperkenan oleh anugerah untuk menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, untuk beribadah. Jadi tujuannya semua itu supaya kita beribadah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, mengalami tantangan, mengalami cobaan, semua dihalangi. Tujuannya hanya untuk beribadah kepada Yahweh. Sekarang kita beribadah kepada Yahweh, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Latih, praktekkan saudara. 4 bulan ini lakukanlah secara pribadi. Maka kita akan melihat secara pribadi kita kuat. Secara pribadi kita akan melihat mujizat Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik.
Mari saudara, latih dirimu untuk beribadah. Artinya beribadah, fokus hidup kepada Tuhan. Jangan mau diganggu dengan hal yang lain. namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tahun yang baru, tahun yang menjadi sukacita bagi kita semua dan terutama juga bagi keluarga YS Jakarta. Kita bangkit berdiri, mari jemaat Tuhan. Sekalian Pak Roni maju ke depan karena Pak Roni juga akan berangkat ke Manado. Sebenarnya mau menyampaikan 1-2 hal, cuman waktunya nggak cukup. Kita berdoa saja untuk ketiga anak Tuhan yang luar biasa. Kita angkat tangan kita, terutama kepada keluarga Pak Erwin dulu. Tuhan, Engkau yang memilih, Engkau yang mempromosikan anakmu ini. Sepanjang tahun 2021 itu menjadi tahun pertolongan yang ajaib. Tahun promosi bagi keluarga ini. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Biarlah Tuhan yang menyertai anakmu ini di dalam pekerjaan. Bukan hanya pekerjaannya, keluarganya, rumah tangganya, kesehatannya. Yesus sertai. Kami percaya
akan banyak pekerjaan yang luar biasa sepanjang tahun ini yang Tuhan kerjakan lewat anakmu Pak Erwin, Bu Yanti dan semua keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami keluarga Yes Jakarta memberkatimu. Haleluya. Kami juga memberkati Pak Roni Tuhan yang akan berangkat ke Manado bersama Bu Desi Tuhan. Pekerjaan di sana Tuhan, di usianya yang seperti ini Engkau masih menganugerahkan pekerjaan. Kami percaya pertolongan-Mu yang besar itu terjadi dalam hidupnya. Kesehatan, panjang umur, bahkan berkat yang berlimpah Engkau anugerahkan dalam kehidupan Pak Roni dan Bu Desi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kami diberkati. Haleluya. Amin. Silakan ucap Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan, kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yeshua HaMashiach. Tak henti-hentinya Tuhan kami memberikan ucapan syukur kepadamu. Dan saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik karena kami tahu Tuhan sangat memberkati kami dan terus memberkati kami sampai selamanya. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hadirilah ibadah Raya Minggu Gereja YHS Jakarta 10 Januari 2021. Ibadah ini akan dilayani oleh APS Lianti. Mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan dan seluruh aktivis Gereja YHS Jakarta untuk dapat bergabung dalam acara Tukar Kado Spesial Gereja YHS Jakarta. Acara ini akan dilaksanakan setelah ibadah selesai. Mari datang dan rasakan lawatan Tuhan dalam setiap ibadah ini. Yeshua HaMashiach, bless you. Mengajak para wanita YHS untuk mengikuti ibadah Zoom dengan tema The Year of Divine Health. Ibadah online ini akan diadakan pada hari Sabtu, 9 Januari 2021. Pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah online ini akan dilayani oleh Pastor Erwin. Percaya saja, rohnya bekerja untukmu. Percaya saja, Yesus tetap mengasihimu. Dan tim musik pujian YHS Surabaya. Dengan meeting ID 875 57 77 2239 dan passcode Wanita YHS. Atau saudara dapat men-scan QR Code berikut ini. Kami tunggu kehadiran Anda di ibadah online ini. Yeshua HaMashiach bless you. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita mau tinggikan Yesus sekali lagi. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing, how great is our God.
terima berkat dari Bapak Yahweh. Angkat tangan-tangan kita. Anugerah dari Bapak Yahweh, kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, persekutuan yang manis dengan Roh Kades, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penyertaan yang sempurna dari Roh Kades menjadi bagian bagi kita, saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita dikasih tanpa syarat, kita dikenan Tuhan, dan kita diberkati tanpa batas dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah terpikirkan dalam pikiran kita, itu semua yang menjadi bagian dan milik kita di dalam melayani Tuhan. Semua yang menerima berkat pagi hari ini, yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.